Saat semua orang menertawakan hidupnya, tidak ada yang tahu. Malam itu Lisma hanya duduk memeluk lutut di kamar sempitnya. Tangisnya tertahan, dadanya sesak, pikirannya gelap. Ia merasa gagal sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai manusia. Dan malam itu, satu keputusan hampir mengakhiri segalanya. Sebelum lanjut kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Menikah dengan cinta, masuk rumah yang salah. Lisma, 30 tahun, menikah dengan Ardi bukan karena harta. Ia tahu calon suaminya bukan orang kaya, namun Lisma percaya satu hal. Cinta yang tulus akan cukup untuk membangun kehidupan sederhana. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di desa. Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan harapan. Di hari itu, Lisma tersenyum bahagia, yakin bahwa hidup barunya akan penuh ketenangan. Namun kebahagiaan itu mulai pudar saat ia melangkah masuk ke rumah mertuanya. Rumah itu besar, namun terasa dingin. Tatapan Bu Ratna, Ibu Ardi, menyambut Lisma tanpa senyum. Matanya menilai, dari ujung rambut hingga kaki, seolah sedang menghitung kekurangan. "Kamu dari keluarga apa?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi nadanya merendahkan. Sejak hari pertama, Lisma merasa bukan menantu. Ia seperti orang asing yang hanya ditoleransi keberadaannya. Setiap langkahnya diawasi, setiap geraknya dikomentari. Dan perlahan, Lisma sadar. Ia menikah dengan Ardi, tapi hidup bersama penilaian dan hinaan. Malam pertama di rumah itu, Lisma menangis diam-diam. Bukan karena menyesal menikah, melainkan karena firasat buruk yang mulai terasa nyata. Dan ia tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari luka yang jauh lebih dalam. Hari-hari panjang yang mengikis harga diri. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Lisma sudah terjaga. Ia tidak berani bermalas-malasan. Di rumah itu, sedikit saja terlambat, ia akan disebut perempuan tidak tahu diri. Ia masuk ke dapur, menyiapkan sarapan untuk semua orang. Nasi, lauk sederhana, dan teh hangat. Namun belum sempat ia duduk, suara Bu Ratna terdengar tajam. "Masakannya hambar. Kamu tidak pernah belajar, ya?" Lisma menunduk. Tangannya gemetar saat merapikan piring. Ia ingin menjawab, ingin membela diri. Namun kata-kata itu selalu kalah oleh rasa takut. Setiap hari berjalan seperti itu. Mencuci pakaian seisi rumah. Menyapu, mengepel, membersihkan kamar satu persatu. Tidak ada pujian. Tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya kritik dan sindiran. Suatu siang, saat keluarga berkumpul, Bu Ratna berkata lantang, "Ardi itu sebenarnya bisa dapat istri lebih baik. Sayang, pilihannya jatuh ke perempuan tanpa masa depan." Beberapa orang tertawa kecil. Yang lain hanya diam. Lisma berdiri di sudut ruangan. Tersenyum kaku. Sementara dadanya terasa sesak. Sejak hari itu, Lisma mulai merasa harga dirinya perlahan terkikis. Bukan oleh kemiskinan, tetapi oleh kata-kata yang terus menusuk tanpa henti. Dan ia belum tahu bahwa ujian yang lebih menyakitkan akan segera datang dari orang yang paling ia percaya. Saat suami tak lagi menjadi tempat pulang. Awalnya, Ardi masih berdiri di sisi Lisma. Saat ibunya mulai bersikap keras, ia mencoba menenangkan. "Sabar ya, Lis. Ibu memang begitu," ucap Ardi pelan, seolah masalah itu ringan. Namun hari demi hari, tekanan di rumah semakin berat. Bu Ratna tidak pernah berhenti mengomentari Lisma. Dan Ardi mulai lelah berada di tengah. Setiap kali Lisma mencoba bercerita, Ardi hanya menarik napas panjang. "Jangan dipikirkan," katanya singkat. "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada hinaan. Karena untuk pertama kalinya, Lisma merasa perasaannya tidak dianggap. Malam-malam mereka kini sunyi. Tidak ada obrolan panjang.
Tidak ada pelukan penguat. Lisma sering terjaga sendirian, menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati kapan semua ini akan berakhir. Ia sadar, ia masih memiliki suami, namun perlahan kehilangan tempat pulang. Dan diam Ardi, menjadi luka yang tak terlihat, namun paling dalam. Dipermalukan di depan keluarga besar. Hari itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Keluarga besar Ardi berkumpul untuk sebuah acara kecil. Lisma membantu sejak pagi, memastikan semua berjalan rapi. Namun sejak awal, hatinya sudah tidak tenang. Tatapan Bu Ratna terasa berbeda. Lebih tajam, lebih dingin. Saat semua orang duduk di ruang tengah, Bu Ratna tiba-tiba membuka suara. Sebagai orang tua, saya jujur saja, katanya lantang. Ardi sebenarnya bisa hidup lebih baik kalau tidak salah pilih istri. Ruangan mendadak sunyi. Lalu terdengar tawa kecil dari beberapa orang. Lisma berdiri kaku. Wajahnya panas. Telinganya berdenging. Ia menoleh ke arah Ardi, berharap suaminya bicara. Namun Ardi hanya menunduk. Tangannya mengepal. Tapi mulutnya tetap diam. Perempuan miskin itu bukan cuma susah hidupnya, lanjut Bu Ratna, tapi juga menyusahkan orang lain. Kata-kata itu seperti tamparan. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menghentikan. Di detik itu, Lisma merasa benar-benar tidak punya tempat. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri, bahkan bukan sebagai manusia. Ia masuk ke dapur dengan langkah gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Dan di sana, di sudut ruangan, Lisma menyadari, ia telah mencapai batas terkuatnya. Malam paling gelap dalam hidupnya. Malam itu hujan turun perlahan. Suara rintiknya terdengar jelas dari balik atap rumah. Lisma masuk ke kamar kecilnya dan mengunci pintu. Kamar itu sempit. Hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Lampu redup menggantung di langit-langit, menerangi dinding lembab yang sudah lama tak dicat. Lisma duduk di lantai, memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena hatinya terlalu penuh. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalanya. Tawa keluarga besar, dan diam Ardi yang menyakitkan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tak ingin ada yang mendengar tangisnya. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah hidupnya benar-benar tidak berharga? Apakah ia hanya beban bagi semua orang? Malam itu, Lisma merasa sangat sendirian. Ia tidak tahu harus berbagi kepada siapa. Ia tidak tahu harus pulang kemana. Namun di tengah keputusasaan itu, teringat satu suara dari masa lalu. Suara ibunya. Kamu boleh lelah, Nak, tapi jangan pernah merasa tidak layak hidup. Kalimat itu membuat Lisma terisak lebih keras. Dan malam itu, meski hatinya hancur, ia memilih untuk tetap bertahan. Pergi tanpa dibela, memilih diri sendiri. Pagi datang dengan sunyi yang berat. Lisma terbangun dengan mata sembab dan kepala pening. Namun hatinya terasa berbeda. Lebih tenang, meski masih sakit. Ia membuka lemari kecil dan mulai mengemas pakaian. Tidak banyak yang ia miliki. Sebagian besar hidupnya tertinggal dalam luka. Saat keluar kamar, Bu Ratna melihatnya sekilas. Tidak ada raut terkejut. Seolah kepergiannya sudah lama diharapkan. Kamu mau kemana? Tanya Bu Ratna datar. Saya pulang ke rumah orang tua saya. Jawab Lisma pelan. Bu Ratna mengangguk singkat. Bagus. Daripada cuma menyusahkan di sini. Lisma menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Namun ia tidak membalas. Ardi berdiri di dekat pintu. Wajahnya lelah. Matanya kosong. Jaga diri, katanya singkat. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada usaha menahan. Lisma melangkah keluar rumah itu dengan tangan gemetar.
Langkahnya berat. Namun setiap langkah menjauh terasa seperti napas baru. Ia pergi bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Bangkit dalam sunyi, bertahan dengan luka. Rumah orang tua Lisma tidak besar. Namun di sana, ia merasa diterima tanpa banyak tanya. Ibunya memeluk Lisma erat. Tidak ada kata-kata. Hanya pelukan yang membuat Lisma menangis sejadi-jadinya. Hari-hari pertama terasa berat. Lisma sering terbangun malam hari dengan dada sesak. Kenangan hinaan itu masih melekat. Namun hidup tidak memberi waktu terlalu lama untuk meratapi luka. Lisma mulai mencari cara untuk bertahan. Ia membantu ibunya memasak, menjahit pakaian tetangga dengan mesin tua, menjual kue kecil ke warung-warung sekitar. Penghasilannya tidak seberapa, tapi setiap rupiah terasa seperti harapan. Tubuhnya sering lelah, tangannya pegal, namun hatinya perlahan menguat. Setiap malam, Lisma berkata pada dirinya sendiri, "Aku mungkin pernah dihina, tapi aku tidak akan menyerah." Dan dari sunyi itulah, kekuatan Lisma mulai tumbuh. Saat mereka kembali dengan penyesalan. Waktu berjalan tanpa permisi. 1 tahun berlalu, lalu 2 tahun. Usaha kecil Lisma perlahan dikenal orang. Bukan usaha besar, tapi cukup membuatnya berdiri tanpa meminta belas kasihan siapapun. Ia belajar tersenyum lagi. Belajar percaya pada dirinya sendiri. Belajar bahwa hidup tidak harus menunggu orang lain berubah. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, pintu rumah Lisma diketuk pelan. Saat pintu dibuka, Lisma terdiam. Di depannya berdiri Ardi dan Bu Ratna. Wajah mereka berubah. Tidak ada lagi tatapan angkuh. Tidak ada suara tinggi. Bu Ratna terlihat lebih tua. Tubuhnya kurus. Matanya redup. "Ibu minta maaf." Ucapnya lirih. Hampir tak terdengar. Ardi berdiri di belakang. Menunduk. Tak berani menatap mata Lisma. Lisma mengajak mereka duduk. Bukan karena masih berharap, melainkan karena hatinya sudah tidak ingin menyimpan dendam. "Dulu saya hancur," kata Lisma pelan. "Bukan karena saya miskin, tapi karena saya tidak dihargai." Air mata Bu Ratna jatuh. Penyesalan itu nyata, namun datang terlambat. Lisma mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkan," ucapnya tenang. "Tapi aku tidak bisa kembali." Dan untuk pertama kalinya, Lisma mengucapkan kata itu tanpa rasa bersalah. Setelah mereka pergi, Lisma berdiri di depan rumahnya. Angin sore menyentuh wajahnya. Langit perlahan berubah warna. Ia tersenyum kecil. Lisma sadar satu hal penting. Kadang, pergi bukan berarti kalah. Pergi adalah bentuk keberanian paling jujur. Ia tidak lagi menjadi istri yang dipermalukan. Ia bukan perempuan miskin yang diremehkan. Ia adalah perempuan yang memilih hidupnya sendiri. Dan malam itu, Lisma menatap langit dengan hati yang tenang. Tanpa air mata. Tanpa penyesalan. Karena ia tahu, harga diri tidak pernah datang dari orang lain. Ia tumbuh dari keberanian untuk bangkit.